Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang kembali ayat-ayat yang sudah pernah dibahas, tetapi nanti ada tambahan dari ayat selanjutnya, seperti surat An-Nahl itu pernah kita bahas. Nanti dicek aja ya. Ayat berapa itu? 86. 86. An-Nahl itu surat 16 ya. 16 86. Nanti tambahannya itu 87. Ini ayat sudah pernah dibahas. Nanti silakan cek saja, ini surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-86. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, yaitu apabila mereka yang atau orang-orang yang mengikutsertakan melihat pentolan-pentolan mereka, qalu rabbana haula'i, wahai pembimbing kami, orang-orang ini adalah pentolan-pentolan kami yang kami. Nah, ini kata kerja telah digandeng dengan kata kerja sedang, KKS. Dia menceritakan dulu gitu, jadi maknanya itu. Kami dulu gitu berharap hidup menurut yang demikian, yaitu dari selain ajaran Anda menurut sunnah Rasulnya. Jadi ini ceritanya itu kejadian sudah terjadi ya. Sudah terjadi, mengadu kepada Robbana ini. Robbun ya, Robbana. Orang-orang ini adalah pentolan kami yang dulu kami berharap hidup menurut yang demikian, yaitu selain ajaran Anda gitu. Selanjutnya fa'alqau ilaihimul qaula. Selanjutnya mereka melontarkan ocehan kepada mereka gitu. Merekanya ke yang alladzina asyraku, mereka yang satunya ke syuraka'ahum gitu. Mereka alladzina asyraku melontarkan ocehan kepada syuraka'ahum, pentolan-pentolan mereka gitu. Isinya apa ocehannya? Innakum lakadzibun. Sesungguhnya kalian pembohong ulung gitu. Kelihatan kalau itu pembohong ulungnya di mana? Salah satunya ayat itu yang kemarin kita bahas itu. Yang tadi saya sampaikan. Jadi argumentasinya itu bikin-bikinan gitu loh. Bikin-bikinan. Nanti di kalimat selanjutnya ada juga sih. Ayat ke-87-nya ya. Ayat 87, wa alqau ilallahi yauma idzin salama. Nah, ini di sini nih. Wadalla anhum makanu yaftaruna. Nanti pembuktian kalau dia itu yaftaruna, suka bikin-bikin ya, membuat-buat ya. Itu di ayat yang tadi itu. Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina kuntum taz'umun. Ya. Terus kalimat berikutnya itu aruni maza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu. Perlihatkanlah kepadaku
ya kan? Kalau Syuraka'ahum itu ada yang dia cipta dari bumi ini, yang mana gitu loh. Hasil ciptaan dia dari bumi ini yang mana gitu. Kalaupun dia tidak mencipta, tunjukkan kepadaku, ya kan? Amlahum syirkun, keikutsertaan dia ketika Allah mencipta gitu. Ketika Allah mencipta, dia ikut serta gitu. Bantulah apa, bawain apa gitu. Tunjukkan kepada saya gitu. Kalau itu enggak juga, ya kan? Am atainahum kitaban. Dia pernah nggak diturunkan kitab kepada dia, dan dengan kitab itu mereka itu hidup berpedoman gitu. Itulah semua tidak terbukti ya. Itulah disebut yaptarun gitu. Jadi apa yang mereka sampaikan tuh ngada-ngada gitu, bikin-bikinan gitu. Makanya kan ucapan yang mengangkat mereka itu inakum lakadzibun. Betapa sakitnya. Dia ini nggak salah, bisa dibilang dalam sudut pandang zulumat ya, negatif. Yang ngangkat saya itu kan kamu gitu. Gitu. Kok kamu ngata-ngatain saya kan gitu. Nanti larinya ke setan itu. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul azab, ya kan? Ketika melihat azab, setan nggak tanggung jawab gitu. Nah, ini di ayat selanjutnya, ayat 87. Ini yang bisa dikatakan menggugurkan teori bahwa dosa mempersekutukan Allah itu tidak ada ampun kan? Ada kan? Ternyata di sini ada ampunnya gitu. Makanya kita nggak menerjemahkan ampunan itu, tapi perbaikan hidup. Wa alqau ilallahi, mereka melontarkan. Jadi cara bacanya nanti dari yauma idzin dulu, pada hari itu gitu. Yaitu pada hari itu mereka melontarkan objeknya ini, assalamu. Assalamu itu kalau di kamus sama dengan al-islam. Artinya itu ketundukan atau penyerahan diri. Jadi nyerah aja lah gitu loh, ikut aturan Islam gitu maksudnya itu. Sama dengan yang di surat Al-A'raf itu. Waqulu aslamna gitu. Jangan katakan iman tapi nyatakan Islam aja. Kami nyerah gitu. Ikut aja lah. Kalau bicara Islam itu kan bicara masalah din ya kan. Din itu kan penataan, pengaturan. Jadi apa-apa yang sudah menjadi pengaturan Islam, penataan itu ikut aja lah gitu. Nyerah ya kan, tunduk. Itu assalamu ya. Tanpa alif ya. Jadi ya di sini konteksnya karena di sini negatif kan. Nah, ini sebaliknya berarti, ini positif kan. Sebaliknya pada periode itu ini zorob ya, zorob zaman, posisi patahnya. Pada waktu itu atau pada periode itu mereka melontarkan ini, menyatakan hidup dengan Islam kepada Allah gitu. Yaitu dola yadillu. Dolalan itu kan sesat atau kesasar ya kan. Idiomatik dolaan menjadi hilang. Jadi subjeknya itu makanu yaptarun, hilang anhum gitu. Apa yang mereka buat-buat, apa yang mereka bikin-bikin, hilang dari mereka gitu. Merekanya kemana ini? Ke yang syuraka itu. Syuraka. Ya kan? Di sini kan innakum lakadzibun. Yang bohong
Yang bohong adalah haulai syuraka'ahum ini. Berarti yang membuat-buat dia. Jadi apa yang mereka buat-buat berarti subjeknya humnya ke syuraka'ahum gitu. Jadi di periode itu ini menunjukkan keterangan waktu ya, zorfun li zaman ya. Pada periode itu, artinya pada periode di mana orang musyrik melihat pentolan-pentolan mereka yang dimana mereka menyatakan, wahai pembimbing kami, orang-orang ini adalah pentolan kami dulunya, yang kami berharap hidup menurut ajaran mereka, yaitu selain dari ajaran Anda, gitu. Karena itu selanjutnya menyatakan ocehan, kalian tuh pembohong ulung. Sebaliknya mereka menyatakan hidup dengan Islam. Jadi mereka ini bisa menyatakan ini di ayat yang pernah juga dibahas, yang wanazakna min kulli ummatin syahidan. Kami cabut atau kami mencabut seorang pembela dari tiap-tiap umat. Ya. Selanjutnya kami menyatakan hatu burhanakum, bawa ke sini argumentasi kalian. Ya kan? Terus kalimat selanjutnya fa'alimu annal haqqo lillah gitu. Sesungguhnya yang objektif ilmiah itu adalah dari ajaran Allah. Berarti mereka itu sudah mendapatkan pendidikan dari yang menyatakan fakulna hatu burhanakum gitu. Ya. Nah, hasil dari situ statementnya ini gitu. Kami hidup dengan Islam. Kalau dia nggak punya atau nggak mendapatkan pendidikan dari sebelumnya, nggak mungkin ada pernyataan ini gitu. Jadi intinya itu poin yang harus kita ambil itu kembali ke sini, nur ya. Nur itu jangan sampai padam gitu. Harus tetap bersinar gitu. Tetap menjadi pantulan terang ke seluruh penjuru bumi. Yang dengan itu manusia nanti tercerahkan ya. Tercerahkan sehingga mendapatkan keyakinan yang penuh, ujung-ujungnya bisa menyatakan atau berani menyatakan hidup dengan Islam gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Otomatis setelah itu juga apa yang mereka buat-buat menjadi hilang gitu. Nah, menjadi hilangnya itu wa yauma nab'asu min kulli ummatin saidan sumala yu'zanu lilladzina kafaru. Selanjutnya orang-orang kafir itu tidak diberi izin ya. Nah, itu. Tidak diberi izin dalam arti tidak diberi izin mementaskan kehidupan lagi gitu. Kekufurannya itu walahum yunzurun. Nah, kalimat selanjutnya kan gitu. Mereka tidak diberi kesempatan lagi gitu. Kalimat sebelumnya walahum yustatabun, tidak diminta kerelaan, tidak juga diberi kesempatan lagi gitu. Jadi yang mentas orang inilah malah itu. Jadi justru orang-orang musyrik itu pada akhirnya sebagian besar dari mereka nanti akan menyatakan hidup dengan Islam gitu. Seutuhnya. Itu yang namanya gufronaka Rabbana wa ilaikal masir ya. Gufronun, perbaikan hidup. Dari hasil pembelajaran, studi Quran, terjadilah perbaikan yang karena sudah mengerti persoalan berani menyatakan gitu. Islam. Minimal itu ya, minimal hidup dengan Islam gitu. Walaupun secara keyakinan akdun bil qalbi itu belum misalnya. Tapi secara umum mereka sudah patuh karena mengerti gitu persoalannya. Kalau kami itu dibohongi selama ini gitu. Itu ya ayat tambahan dari surat An-Nahl 86. Jadi tambahannya adalah 87 gitu. Ya sedikit-sedikit lah. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ini sebaliknya jadinya.
Sebaliknya, pada periode itu mereka melontarkan hidup dengan Islam kepada Allah. Wadalla anhum makanu yaftarun, yaitu apa yang mereka buat-buat hilang dari kehidupan mereka. Jadi nggak ada kebohongan lagi gitu. Terbongkar. Disitulah titik dimana itu yang disebut kiamat ya. Hari kebangkitan tuh di situ. Kan banyak tuh orang nanya kapan kiamat gitu. Ada yang mengartikan kiamat itu kehancuran, ada yang mengartikan kiamat itu kebangkitan gitu. Kalau dilihat dari sini, kiamat itu kebangkitan. Kebangkitan itu bukan berarti fisiknya bangkit dari kubur sebagai mayat hidup, itu bukan. Ya, liyudhirahu 'aladdin ya. Artinya itulah tamatnya misi Rasul gitu. Dari sini itu nggak bisa terkalahkan lagi. Karena itu min kulli umatin, setiap umat gitu. Dia nggak ada celah lagi di situ. Pentas kekufuran tuh nggak ada celah lagi untuk bisa digelar gitu. Atau mereka menggelar tuh nggak ada kesempatan lagi gitu. Karena dominasi itu sudah dipegang oleh yang atas pilihan Nur ya, gitu. Jadi bukan berarti perlawanan atau pertentangan antara Nurul Umat sebenarnya. Kan banyak interpretasi itu, sejarah itu adalah pertentangan, perlawanan, peperangan antara Nur dan Julumat. Sebenarnya kan bukan berarti berhadapan terus perang secara fisik begitu. Dia seperti malam dan siang gitu loh. Yang dimaksud dengan pertentangan itu silih bergantinya itu gitu. Kalaupun nanti ada peperangan fisik segala macam, itu karena tatanan yang sudah ada diganggu gitu. Dia sudah mendominasi, sudah berjalan, diganggu, baru perang di situ. Itu pun kan konteksnya kan pertahanan, survive dia. Ya kalau kata orang tuh membela diri lah gitu, mempertahankan negara gitu, karena ada serangan dari luar gitu. Konteksnya begitu, bukan merebut kekuasaan gitu, nggak ada cerita itu. Nanti juga akan kita bahas proses lebih dalam lagi ya, bagaimana orang-orang ini bisa mencapai kebangkitan tadi itu, jalannya seperti apa gitu loh. Saya rasa itu yang bisa disampaikan, singkat, padat, jelas. Nanti kalau soal latihan nanti ada yang sementara ini ya melalui Zoom atau grup-grup WA itu ya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.